tetap sehat luar biasa dan penuh sukacita karena hari ini kita mau beribadah. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada hari Minggu ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah sama-sama dan juga bernyanyi dan juga membuka Alkitab, membaca firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, membuka hati, jiwa, raga, roh dan pikiran kami, dan hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa pelanggaran kami supaya kami layak di depan-Mu. Amin. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama bernyanyi. Sudah siap kita memuji nama Tuhan? Bangkit berdiri adik-adik, kita angkat lagu pujian setinggi-tingginya langit. Ayo kami sekarang. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah adik-adik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan, siapkan Alkitabnya ya. Nah adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita satu dalam doa. Kita siapkan hati kita supaya kita bisa siap untuk menerima firman Tuhan hari ini. Yuk kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Tolong Tuhan bantu pimpin kami Tuhan dalam kami mau membaca mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sudah disiapkan Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yeremia, 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Sudah dapat semua? Kita bacanya sama-sama ya, alamat isi alamat. Yuk 3 2 1. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Cerita hari ini adalah cerita salah satu nabi Tuhan yang baik yang bernama Nabi Yeremia. Kalau tanya ceritain sedikit ya. Yeremia adalah salah satu nabi besar dalam Perjanjian Lama yang terpanggil untuk menyampaikan firman Tuhan bagi Yehuda. Ia dipanggil menjadi nabi dalam usia yang masih muda dan awalnya merasa tidak percaya diri
karena kemudaannya dan ketidakcakapannya dalam berbicara. Sorry. Namun Tuhan menyertainya dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai nabi. Pesan kenabian yang diserukan oleh Yeremia kepada Israel supaya mereka meninggalkan penyembahan berhala, perbuatan-perbuatan jahat yang menindas sesama mereka, dan ketidakadilan serta ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Wah, hebat ya Nabi Yeremia ya, mengajak orang-orang di sekitarnya untuk taat sama Tuhan. Israel tidak setia kepada Tuhan, di mana mereka lebih memilih bersekutu dengan Mesir daripada Allah ketika bangsa Babel mengancam mereka. Oleh sebab itu, Tuhan melalui Nabi Yeremia menyampaikan serta mengingatkan bangsa Yehuda yang telah meninggalkan Tuhan dan lebih percaya kepada manusia. Tetapi mereka justru berpaling dari Allah dan lebih memilih dan berharap kepada Mesir yang tidak percaya kepada Allah. Nabi Yeremia kemudian menegaskan konsekuensi dari pilihan mereka. Pertama, apabila mereka mengandalkan manusia, Tuhan akan menghukum mereka. Allah tidak akan lagi peduli kepada mereka, dijauhin sama Allah. Dan mereka akan hidup seperti di padang gurun, tidak ada kehidupan dan tanpa pertolongan Allah. Kepercayaan mereka yang berpusat kepada manusia akan menuai kekecewaan dan ketidakbahagiaan. Sedangkan konsekuensi mengandalkan Tuhan ialah berkat. Apa adik-adik? Sedangkan konsekuensi mengandalkan Tuhan ialah berkat. Mengandalkan Tuhan artinya mereka harus lebih yakin, lebih merasa aman, mempercayakan dirinya sepenuhnya hanya kepada Tuhan, dan menjalin kedekatan yang sangat kuat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita itu, bagaimana tanggapan adik-adik semua? Ada dua kehidupan yang bisa kita pilih. Hidup dengan mengandalkan Tuhan atau hidup dengan mengandalkan manusia. Coba, Kautan kasih waktu 3 detik untuk sama-sama kalian jawab. Kalian pilih mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan? Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus hidup dengan mengandalkan Tuhan Yesus saja. Kenapa? Tadi di cerita ini berkata, konsekuensi mengandalkan Tuhan ialah berkat. Berarti hidupnya diberkati sama Tuhan. Sedangkan kalau hanya mengandalkan manusia, adalah Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan Allah tidak akan peduli lagi sama mereka. Dan dijauhi sama Tuhan. Sedih nggak kalau kira-kira kalau kita dijauhin sama Tuhan? Sedih ya, ketika kita dijauhin sama teman-teman aja, pasti sedih. Ih kok mereka nggak mau ya temenan sama aku, ih kok mereka nggak mau sih belajar bareng sama aku. Kita sedih ketika teman-teman kita menjauhi kita. Apalagi kalau Tuhan Yesus yang menjauhi kita, pasti hati kita lebih sedih lagi kalau Tuhan yang meninggalkan kita, yang nggak peduli sama kita. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup mengandalkan Tuhan? Kita harus seperti tanaman. Kalian punya tanaman nggak di rumah? Pasti ya, mama papanya punya, mamanya pasti punya tanaman di rumah. Atau kita lihat rumput-rumput tanaman yang di jalan aja. Ketika tanaman itu disiram, rajin disiram, kena air, tanaman itu akan tumbuh dengan baik. Tapi ketika tanaman itu dibiarkan saja, tidak ada air, kering, kerontang, gersang, apa yang terjadi? Tanaman itu akan layu dan akan mati. Nah, kita seperti itu, kita harus seperti itu adik-adik. Anak-anak Tuhan yang selalu haus belayan Tuhan Yesus, selalu haus akan firman Tuhan, selalu haus akan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan selalu haus dalam setiap langkah hidup kita untuk selalu berserah, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidup kita.
mau kita mau belajar, mau kita mau ujian, atau kita sedang sakit, kita harus selalu mengandalkan dan berserah sama Tuhan Yesus. Nah, Kaoten mau sedikit sedikit sharing, sedikit kesaksian bagaimana Tuhan sangat baik sama Kaoten dan keluarga Kaoten. Dari Kaoten yang tahun lalu sudah pernah kena COVID, saat itu belum ada vaksin, saat itu COVID itu sangat menyeramkan, dan di situ Kaoten sempat berpikir, apa ini ya udah waktunya ya Tuhan panggil aku ya, kalau emang itu ya sudah, tidak apa-apa Tuhan. Tapi karena dukungan dari teman-teman Kaoten, dari mama papa, dari suami Kaoten, dari semua teman-teman Kaoten, semua kakak-kakak, abang guru sekolah minggu, semua orang-orang terdekat yang sayang sama Kaoten, itu sebagai kekuatan tersendiri buat Kaoten untuk melawan COVID itu. Pokoknya aku harus sembuh. Dan puji Tuhan, walaupun lama, hampir 3 bulan Kaoten gak bisa kemana-mana, bener-bener di rumah aja, karena saat itu kan rumah sakit penuh, jadi di rumah sakit itu cuma boleh 2 minggu. Walaupun hasilnya positif, harus disuruh pulang karena gantian sama pasien-pasien lain yang masih di UGD saat itu. Dan juga puji Tuhan, Kaoten sempat terlantar di UGD karena memang kasus yang tahun kemarin itu sangat membludak, dan itu Kaoten dibantuin sama kakak-kakak kayak Yanti, Kak Oken, Kak Leni, kakak-kakak yang baik yang bantu, sampai akhirnya Kaoten itu cuma 2 hari 1 malam di UGD sampai akhirnya dapat kamar. Akhirnya 2 minggu di rumah sakit, walaupun hasil positif harus pulang. Tapi semuanya Kaoten laluin ya mengandalkan Tuhan aja. Pokoknya udah deh, terserah Tuhan. Kalau emang Kaoten harus di UGD ya udah, terserah Tuhan aja. Pasti Tuhan kasih yang terbaik kok buat saya. Dan ya puji Tuhan bisa dapat kamar, sedangkan ada teman Kaoten yang di UGD itu dia sudah hampir seminggu di UGD nggak dapat kamar. Tuhan baik banget lah pokoknya saat itu. Akhirnya Kaoten dapat kamar, dan Kaoten 2 minggu di rumah sakit sendiri. Tapi puji Tuhan, teman sekamar Kaoten namanya Tante Bidan, Kaoten manggilnya karena Tante itu Bidan. Tante itu baik, kita selalu berdoa sama-sama. Puji Tuhan dapat yang seiman gitu kan. Kita berdoa pagi sama-sama, kita ibadah setiap hari Minggu sama-sama, doa malam sama-sama. Pokoknya kita saling menguatkan dengan jadi Kaoten tuh senangnya kita bisa sama-sama dengerin lagu-lagu firman Tuhan, lagu-lagu gereja. Bayangkan kalau misalkan temen Kaoten beda agama, Kaoten pasti tidak seleluasa itu kan mendengarkan firman Tuhan, dengerin khotbah dari mana-mana, dengerin lagu-lagu rohani, pasti nggak bisa kalau bukan seiman. Pokoknya semuanya benar-benar ya itu memang karya Tuhan, itulah pekerjaan tangan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, akhirnya puji Tuhan Kaoten sembuh, sehat, bisa pulang walaupun tetap harus isoman di rumah hampir 3 bulan. Kaoten gak keluar, akhirnya keluar. Lalu habis itu gak berapa lama Kaoten cuma punya tulang kandung itu 2, dan itu tuh dua-duanya tahun kemarin itu dipanggil Tuhan cuma jeda 1 atau 2 bulan, 2 bulan lah kalau nggak salah, meninggal. Kedukaan lagi, terus Kaoten kena PHK karena pandemi, dampak pandemi Kaoten kena PHK. Tapi puji Tuhan cuma nganggurnya itu cuma 2 mingguan. Puji Tuhan ada panggilan lagi, puji Tuhan Kaoten langsung dapat kerja lagi. Terus puji Tuhan Kaoten sempat merasakan berkat Tuhan, Kaoten hamil, tapi kehendak Tuhan lagi cuma bertahan 3 bulan, Kaoten kehilangan. Pokoknya sempet down, sempet yang nggak percaya Tuhan. Tapi suami Kaoten dan orang-orang terdekat Kaoten tuh kayak kasih kekuatan. Ayo, itulah ikut Tuhan itu pikul salib. Ikut Tuhan itu bukan berarti enak-enak terus adik-adik. Ikut Tuhan itu pasti Tuhan Yesus selalu tempa kita seperti emas berlian yang ditempa terus, dan dia harus bersinar terus. Seperti itu kehidupan kita mengikut Tuhan. Memang tidak mudah, tapi itu harus kita jalanin.
Itulah kenapa kita perlunya sangat-sangat mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan dekat sama kita, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun dalam kita menghadapi hari-hari kita. Hari-hari kita senang, hari-hari kita sulit, Tuhan selalu ada sama kita. Lalu habis itu kehilangan, kesedihan lagi kalau yang sempat drop down, tapi dikasih kekuatan sama orang-orang terdekat lagi, dan bisa bangkit lagi, bisa melayani lagi. Lalu habis itu Papa Kauten sakit. Dari bulan November, Oktober sudah sakit, tapi dari bulan November sampai Januari kemarin kita keluar masuk rumah sakit terus untuk bawa si bapak berobat, sampai akhirnya itu ambil keputusan ya sudah operasi. Dan sempet, ini gimana ya Tuhan ya, sempet tanya Tuhan, ini gimana ya, kenapa kayak gini Tuhan. Tapi ya lagi-lagi dengan kita, ya udah Tuhan, berserah aja deh Kauten, terserah Tuhan mau kayak gimana, yang penting Tuhan arahkan kami harus kemana. Kami cuma bisa mengandalkan Tuhan. Lagi-lagi Kauten cuma bilang, kami hanya bisa mengandalkan Tuhan. Terserah Tuhan mau kayak gimana. Puji Tuhan semuanya lancar, walaupun butuh effort tinggi, butuh tenaga penuh, tapi ya udah Tuhan, terserah Tuhan mau kayak gimana. Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Tuhan ketemukan kami, lagi-lagi kami dibantu sama orang-orang baik, Kayanti dan teman-temannya membantu, dan dapat dokter yang baik, dan semuanya bisa lancar, semuanya bisa. Pokoknya kalau dari pikiran manusia tuh, aduh gak mungkin deh bisa kayak kemarin tuh bisa lancar, bisa cepet. Ketika birokrasi yang Kauten baru tahu birokrasi, ternyata kalau kita sakit itu nggak enak ya adik-adik. Pokoknya adik-adik jaga kesehatan, bener-bener harus jaga kesehatan, karena sakit itu nggak enak. Selain sakit itu mahal, sakit itu capek adik-adik, karena harus ada birokrasi yang ternyata di rumah sakit itu agak lama dan harus dilewati. Itu tuh kalau nggak karena Tuhan, Kauten udah nyerah, udah capek deh pokoknya harus menghadapi ini semua gitu. Tapi lagi-lagi kita, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan kirimkan orang-orang baik yang mau membantu kita, yang sayang sama kita, bisa bantu kita dengan tulus. Dia puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Dan puji Tuhan sekarang Bapak udah sehat, udah tinggal pemulihan aja, tinggal menjaga supaya nggak sakit lagi. Dan lagi-lagi Kauten pikir, akhirnya Tuhan, puji Tuhan bisa istirahat nih. Setelah panjang Kauten nggak ngerasain yang namanya Natal, Kauten nggak ngerasain yang namanya tahun baru. Kayak aduh sedih banget. Tapi lagi-lagi kita diingatkan terus, kita harus mengandalkan Tuhan. Ini maunya Tuhan. Kauten dan suami dan keluarga harus melewati proses ini. Puji Tuhan semuanya bisa terlewati. Tapi ternyata kirain bisa istirahat. Aduh bisa istirahat nih. Ternyata ada lagi, dicobai lagi dengan, yaitu ternyata Bapak kena COVID. Lemes lagi kita yang kayak jaga gimana ya Tuhan ya. Ya dalam nama Tuhan Yesus, sudah pokoknya sudah berserah aja sama Tuhan. Pasti Tuhan pimpin, Tuhan yang bantu, Tuhan yang tolong. Puji Tuhan, karena Bapak nggak mau di rumah sakit, karena dia udah baru keluar dari rumah sakit kan, dia stres dia kalau di rumah sakit. Ya sudah, kita bolehkan dia di isoman di kamar Kauten pulang ke rumah Kauten. Tapi ternyata lagi-lagi dicoba lagi Kauten yang sekarang sedang isoman, lagi positif COVID. Makanya adik-adik tetap jaga kesehatan di rumah aja ya. Ya puji Tuhan Kauten sudah bisa membaik hari ini, bisa bercerita sama adik-adik semua. Ya puji Tuhan, semoga sih secepatnya pasti negatif lah, amin. Dan Kauten mohon dengan sangat kalian tetap jaga kesehatan. Yang mau Kauten kasih tahu di sini adalah, ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan walaupun nggak kelihatan nih, ini mana pertolongan Tuhan, tapi coba deh adik-adik ini lagi merenung lagi. Oh iya ya, Tuhan kirim teman-teman yang baik, saudara-saudara yang baik, keluarga yang baik, yang mengulurkan tangan, yang menolong. Dan puji Tuhan selama Kauten isoman hampir 2 minggu ini nggak berhenti berkat Tuhan. Nggak tahu, padahal kalau dilihat, emang apa yang udah Kauten buat sama mereka ini, kok baik banget. Setiap hari kirimin, ada aja yang kirimin makanan, kirim buah, kirim susu, kirim obat, kirim semuanya deh.
ke Kak Oten maupun ke mama papa di rumah yang lagi isoman juga. Pokoknya berkat Tuhan ada dari mana-mana yang aduh Tuhan baik banget ya. Ini kali ya yang maksud Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan. Tuhan tuh tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Jadi Kak Oten udah kena COVID 2 kali, beda rasanya. Kalau yang tahun kemarin karena COVID itu sepertinya dijauhi, jadi Kak Oten nggak mau orang-orang tahu kalau Kak Oten itu dirawat di rumah sakit dan sedang COVID. Tapi kayak sekarang kan udah kayak ya memang semuanya sudah banyak yang kena COVID, jadi udah bukan aib lagi. Jadi isoman yang kayak sekarang itu kayak nggak sendirian. Kalau isoman yang kemarin kan, yang waktu tahun kemarin sendirian nangis tiap hari. Tapi kalau yang ini ya nggak sendirian. Iya, kalian punya teman-teman yang baik, saudara keluarga yang baik, tetangga yang baik. Jadi ya puji Tuhan semua bisa dilewati. Ya itulah ketika kita mengandalkan Tuhan adik-adik, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Berkat Tuhan dari mana aja. Teman-teman yang baik, saudara yang baik, itu juga salah satu berkat Tuhan adik-adik. Jadi kita harus tetap berpengharapan dan tetap hidup mengandalkan Tuhan Yesus saja. Kita baca sama-sama ayat 7 ya. Yeremia 17 ayat 7. 1, 2, 3. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Ini bisa menjadi ayat yang bisa kita jadikan pedoman hidup kita adik-adik. Setiap kita mengandalkan Tuhan, hidup kita diberkati Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Itu pengalaman Kak Oten. Nah sekarang Kak Oten mau kita baca sekali lagi deh. Kita baca sekali lagi ya. Yeremia 17 ayat 7. 3, 2, 1. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati. Nah Kak Oten, itu tadi cerita Kak Oten. Kak Oten mau sebagai tugas aktivitas hari ini, Kak Oten mau pasti adik-adik punya pengalaman ketika kalian mengandalkan Tuhan, hidup kalian diberkati sama Tuhan. Kak Oten mau kalian bikin video itu, ceritakan gimana sih rasanya ketika kalian mengandalkan Tuhan. Pasti ada pengalaman-pengalaman kalian, entah kalian lagi sakit, atau kalian lagi menghadapi sesuatu masalah, atau ada masalah keluarga, atau ada ujian, atau apa yang kalian kan cerita hidup kita berbeda-beda. Pastinya pengalaman hidup kita pun berbeda-beda. Nah Kak Oten mau kalian bercerita gimana kalian hidupnya yang sangat diberkati Tuhan ketika kalian mengandalkan Tuhan. Share itu di grup Horong Abraham. Lalu kalian juga pasti punya sosial media kalian atau sosial media mama papa. Share itu ke sosial medianya, entah itu Facebook dan juga Instagram. Kita mau bersaksi di dunia ini, karena salah satu tugas anak Tuhan adalah bersaksi yang ketika kesaksian kita bisa berdampak bagi orang lain menjadi ikut Tuhan, menjadi hidupnya mengandalkan Tuhan, lebih lagi mengandalkan Tuhan. Kak Oten mau kalian semua hari ini bersaksi, menjadi saksi Tuhan, bagaimana kalian hidup sangat diberkati Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus sangat baik sama kalian dan sama kita semua. Jadi share pengalaman hidup kalian ketika kalian mengandalkan Tuhan di grup Horong Abraham dan juga di sosial media kalian masing-masing atau sosial media mama papa. Jadi hiduplah hidup kita untuk menjadi kesaksian bagi nama Tuhan, kesaksian bagaimana Tuhan Yesus sangat baik sama Tuhan Yesus. Bikin hashtagnya aku mengandalkan Tuhan. Oke? Amin adik-adik. Kita tutup ibadah kita hari ini. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau pada hari ini kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh sharing bagaimana Tuhan Yesus sangat baik. Ketika kita mengandalkan Tuhan, hidup kita akan diberkati Tuhan dan
Tuhan Yesus akan semakin dekat sama kita, nggak jauh dari kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus selalu bersedia untuk memberkati kami, membimbing kami, menemani kami, mendampingi kami menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Disiapkan persembahannya, kita kumpulkan persembahan sambil mengangkat lagu pujian. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Terima kasih. Nah, adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan, kita sudah ibadah hari ini. Kita satu dalam doa, kita tutup ibadah kita. Terima kasih adik-adik, kiranya hidup kita selalu bisa menjadi berkat untuk semua orang. Kita satu dalam doa penutup, doa Bapa kami, dan nanti kita sama-sama menyanyikan lagu doa Yabes. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Tuhan Yesus menerima ibadah kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan kiranya Tuhan Yesus tak berhenti memberkati hidup kami, memberkati keluarga kami, selalu berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan juga sakit penyakit. Lindungi, jagai juga mama, papa, dan juga semua keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus juga mengangkat wabah corona ini dari muka bumi, sehingga kami semua bisa berkehidupan dengan normal seperti sedia kala, bisa bersekolah, bisa beribadah di gereja, sekolah minggu, bertemu dengan teman-teman dan kakak abang guru sekolah minggu yang lainnya. Ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu.
pemimpin, bergembira dalam